Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya admin dari gurumaju.com. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi informasi mengenai pajak. Mana saat-saat ini biasanya rekan-rekan guru ataupun operator itu, khususnya PNS itu diwajibkan untuk melaporkan pajak tahunan. Kemudian untuk pajak bos juga biasanya dilakukan pelaporan pembayaran pajak melalui billing. Namun biasanya rata-rata dibuatkan billing oleh operator, kemudian dipajakkan oleh kepala sekolah ataupun bendaharanya. Baik, di sini saya akan sedikit review tentang pajak, di mana ada pembaruan di sistem pajak online ini. Jadi akan langsung saya tunjukkan. Misalnya saya akan melakukan pajak bos, buku pembantu pajak bos. Biasanya alamatnya adalah alamat SSE 3. Saya cari di Google, kemudian di sini ketemu SSE 3 pajak.go.id. Kemudian saya klik kanan, kemudian open link, new tab. Ini SSE 3 ini biasanya untuk pembuatan billing ketika akan membayar pajak. Ya, khususnya kalau di sekolah itu untuk bos, dak, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan tentang itu. Oke. Nah, di sini pada tahun ini ada pembaruan tentang aplikasi pajak, di mana pada tahun-tahun sebelumnya SSE pajak.go.id ini biasanya dia berdiri sendiri. Begitu kita klik ini, maka akan kebuka login, di address barnya itu juga SSE pajak. Tapi di tahun ini bukan SSE pajak, tapi dia satu login di sini. Jadi di sini satu login, nanti bisa dengan satu login ini nanti bisa bayar pajak billing ataupun dengan e-filing. Biasanya kalau untuk e-filing atau pelaporan pajak tahunan, e-filing pajak, coba kita cari e-filing pajak. Kalau e-filing pajak dia langsung otomatis ke sini. Biasanya kalau tahun sebelumnya itu, kalau nggak salah, alamatnya e-filing.pajak.go.id. Coba kita tunggu sebentar. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu untuk pelaporan individu, lapor pajak itu biasanya di e-filing. Tapi kalau untuk bayar pajak menggunakan billing, dia biasanya sse3.pajak.go.id. Oh ya, ternyata masuk, tapi dia tetap masuknya ke sama dengan yang tadi, dia ke djponline.pajak.go.id. Jadi baik itu e-filing maupun e-billing sekarang loginnya sama, satu pintu, yaitu di djponline.pajak.go.id. Oke, akan saya langsung contohkan. Di sini langsung saya paste karena saya udah mengcopy NPWP dari sekolah saya. Kemudian di sini masukkan kata sandi, kemudian saya masukkan kode keamanan.
pastikan kode keamanan sesuai dengan yang tertera di sini. Misalnya agak buram atau kurang kelihatan kodenya, silahkan klik di sini, klik gitu untuk mengubah. Oke, langsung saya inputkan. Oke, nah ini hasil klik tadi ternyata udah berubah. Oke, 3255. Kemudian saya klik login. Kita tunggu sebentar sampai kita login ke beranda utama dari DJP Online. Ya, jadi begitu kita login, karena kita tadi awalnya ke e-filing pajak, maka dia otomatis berubah ke e-filing pajak gitu. Kalau misalnya saya bukanya lewat SSE3 pajak, jadi alamatnya juga langsung ke SSE pajak begitu kita login. Ya, seperti ini karena kita udah login tadi, udah login di DJP Online nya. Jadi poinnya sekarang untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru yang mau pajak, baik itu pembayaran pajak maupun pelaporan pajak, di situ alamat pertamanya untuk login yaitu di djponline.go.id. Kemudian setelah kita login muncullah dashboard seperti ini. Dashboard seperti ini, di sini saya menggunakan NPWP sekolah, kemudian kita bisa mengubah profil. Kemudian untuk pembayaran atau pembuatan billing, kita klik di menu bayar, maka akan dibuka atau dirujuk ke situs e-billing. Jadi begitu kita klik di sini, maka otomatis ke sse3.pajak.go.id. Kemudian kalau untuk pribadi, misalnya saya di sini loginnya menggunakan NPWP pribadi, tentunya saya akan melakukan pelaporan tahunan, maka klik di lapor pajak. Jadi maka akan muncul e-filing untuk pajak. Baik, akan saya contohkan. Saya di sini karena menggunakan akun bendahara sekolah, maka akan saya contohkan untuk membuat billing pajak untuk pembayaran. Saya klik di e-billing, maka kita akan diarahkan ke SSE. Di sini sse2.pajak.go.id. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Ini saya tutup. Baik, di sini udah tampilannya sebenarnya tidak jauh beda dengan bukan tidak jauh beda ya, emang tampilannya seperti itu, cuman loginnya saja yang sekarang berbeda. Baik, untuk pelaporan atau pembuatan e-billing pembayaran pajak, di sini otomatis di 3 text box ini tidak bisa kita rubah, sudah otomatis dikunci oleh sistem. Jadi kita tinggal mengisi yang berwarna putih ini. Misalnya untuk jenis pajak saya pilih PPN dalam negeri, kemudian jenis setoran pilih yang masa, kemudian periodenya saya pilih yang Desember, kemudian tahun pajaknya saya pilih tahun 2019. Jadi ini untuk pelaporan pajak triwulan 4, misalnya triwulan 4 bos, di tahun 2019. Untuk jumlahnya misalnya saya inputkan 113.200 misalnya seperti itu. Di
di sini untuk terbilang sini otomatis akan muncul. Kita klik aja, dia otomatis akan muncul. Iya, terbilang. Jadi tidak perlu kita inputkan lagi. Untuk selanjutnya di sini uraian, ya kalau menurut saya harus diisi sih. Misalnya penjelasan tentang pembayaran pajak billing ini. Di sini misalnya saya uraikan pembelian ATK seperti itu. Oke, kita scroll ke bawah, kemudian klik tombol buat kode billing, klik, kemudian akan muncul pop up. Kita masukkan kode keamanan lagi seperti tadi. Misalnya kode ini kurang jelas, bisa Bapak Ibu klik untuk merubah kode. Saya inputkan D78N, kemudian klik tombol submit, maka akan dimunculkan pop up review dari inputan pajak tadi untuk melanjutkan ke pencetakan. Ya, seperti ini. Jadi ini udah jadi, billingnya sudah jadi, tinggal kita cetak saja. Cetak dalam ini kita harus mendownload dulu dalam format PDF biasanya. Jadi tinggal klik tombol cetak seperti tadi, maka akan terdownload. Mana ini downloadannya? Kok belum muncul? Downloadannya belum kelihatan. Iya, ini. Jadi otomatis akan terdownload cetakan kode billing. Klik save file, kemudian oke. Ya, di sini saya buka misalnya. Baik, kita tunggu sampai terbuka. Ya, seperti inilah hasil pembuatan billing pajak yang barusan kita praktekkan. Jadi setelah muncul ini, silahkan langsung Anda print menggunakan printer Anda masing-masing. Oke, kemudian silahkan berikan ke bendahara. Kalau misalnya misalnya Anda sebagai operator, hasil cetakannya berikan ke bendahara atau kepala sekolah untuk dilakukan pembayaran pajak sesuai billing yang telah dibuat. Baik, selanjutnya untuk untuk pelaporan pajak tahunan, mudah-mudahan akan saya buatkan di video yang selanjutnya. Sebenarnya di video sebelumnya saya pernah membuat itu di tahun 2018, tapi sampai saat ini pun masih berfungsi atau masih sama sebenarnya tampilannya. Untuk teorinya, untuk ininya sama, cuman mungkin lebih fresh lagi. Nanti saya coba buatkan yang lebih baru lagi. Untuk yang mau lihat video pelaporan pajak tahunan, bisa cek di atas. Silakan klik, kemudian klik. Baik, mungkin itu saja dulu. Oh ya, jangan lupa, jika berasa channel ini bermanfaat untuk Anda, untuk rekan-rekan semua, silahkan klik subscribe, kemudian like, dan berikan komentar yang positif tentunya untuk membangun channel ini ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.